Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya. Insya Allah dalam keadaan sehat. Jadi, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siapkah belajar hari ini? Alhamdulillah. Mari disiapkan peralatannya, alat tulis dan juga buku paketnya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Amalia Syifa hadir? Ya. Yang kedua, Anissa Widya hadir. Andika Yoga hadir. Muhammad Faiz hadir. Latifa Dwi hadir. Tasya Syafa hadir. Yang terakhir, Zulfa Nur Aini hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu dapat menyebutkan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan yang kedua yaitu dapat menjelaskan kandungan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan yang ketiga yaitu dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah serta dapat mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, Ibu ingin bertanya nih, materi pembelajaran sebelumnya itu mengenai apa? Ayo, ada yang masih ingat? Baik, benar sekali Mbak Tasya, yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keberapa? Benar sekali, yaitu rukun iman yang ketiga. Jadi, siapa yang tahu arti dari beriman kepada kitab Allah itu artinya apa? Ayo dijawab, mau Ibu tunjuk atau mau ada yang menjawab? Benar sekali, baik ya, terima kasih Mas Dika. Jadi iman kepada kitab Allah ini artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Ada yang tahu apa aja? Ayo, kitab 4 tersebut dan siapa nabi yang menerimanya? Benar sekali bahwa ada 4 kitab dan juga ada 4 nabi yang menerima dari kitab tersebut. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan masuk ke materi, yaitu mengenai apa? Ada yang tahu kita belajar apa untuk hari ini?
Benar sekali Mbak Latifah, itu mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah. Jadi iman kepada Rasul ini berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Iman kepada Rasul ini merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo, ada yang hafal? Baik, yaitu rukun iman yang keempat. Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan juga Rasul itu apa? Benar sekali Mbak Yulfa, yaitu bahwa Nabi merupakan manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau sedangkan Rasul itu merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Mari bisa disimak. Ya ayyuhalladzina آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Nah, untuk sifat-sifat Rasul, jadi Rasul sebagai utusan Allah ini memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran sebagai seorang Rasul. Nah, sifat-sifat tersebut adalah, ada apa aja yo? Siapa yang tahu? Benar, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Yang pertama ada sifat wajib. Jadi sifat wajib ini artinya sifat yang pasti ada pada seorang Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat wajib ada 4. Ayo, siapa yang tahu sifatnya apa dan juga artinya? Benar sekali, yang pertama ada sifat asyidik yang berarti selalu benar. Yang kedua ada amanah, yaitu selalu dapat dipercaya. Yang ketiga at-tabligh, yang artinya Rasul ini selalu menyampaikan wahyu. Dan yang keempat ada al-fatonah, yaitu Rasul ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat yang kedua ada sifat mustahil. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Jadi sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Ada yang tahu? Jadi sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib tadi. Apa ayo? Benar sekali. Yang pertama ada al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Yang kedua al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Yang ketiga al-hitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat ada al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Ya. Kemudian ada sifat jaiz. Nah, sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu bahwa Rasul ini juga memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia seperti biasa, memiliki rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, bahkan juga berkeluarga dan juga lain sebagainya.
Jadi bahkan seorang rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Seperti itu ya. Selanjutnya mengenai tugas rasul-rasul Allah. Ada yang tahu rasul-rasul Allah ini ditugaskan untuk apa aja? Baik, benar sekali. Jadi para rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan ya. Di antara tugas-tugasnya yaitu satu, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan juga memberi peringatan kepada orang kafir. Nah, tugas yang keempat itu menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, tugas yang kelima membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajak kepada mereka kitab dan hikmah. Dan juga sebagai hujah bagi manusia. Nah, selain itu, kita kan beriman kepada rasul-rasul Allah, juga memiliki hikmah. Jadi, pentingnya orang Islam beriman kepada rasul bukan tanpa alasan. Di samping karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada rasul. Nah, apa hikmah kita beriman kepada rasul-rasul Allah? Ayo sebut. Bisa disebutkan atau dijelaskan begitu? Baik, nggak apa-apa, Ibu tambahkan ya. Jadi yang pertama, makin sempurna imannya. Jadi hikmah kita beriman kepada rasul itu, iman kita itu akan semakin sempurna. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Jadi, seorang rasul itu merupakan teladan bagi kita. Yang kelima, yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Kita belajar mengenai rasul-rasul Allah. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan ya. Nah, setelah ini kalian akan berdiskusi kelompok. Ibu minta untuk berhitung ya, 1 sampai 4. Ayo, bisa dimulai? Baik, sudah semua ya? Sudah berhitung? Nah, baik. Untuk nomor 1 bisa berkumpul dengan nomor 1 dan nomor 2 bisa berkumpul dengan nomor 2. Dan seterusnya berkelompok ya. Nomor 1 berkelompok dengan nomor 1, nomor 2 berkelompok dengan nomor 2 dan seterusnya. Jadi setiap kelompok ini membuat peta konsep mengenai pembahasan yang dibahas oleh Ibu tadi. Nah, untuk setiap kelompoknya, kenapa kok membuat peta konsep? Yaitu untuk mempermudah kalian ketika nanti presentasi dan juga lebih jelas. Jadi, kawan-kawan nanti kan lebih jelas mendengarkan penjelasan dari kalian, begitu ya. Baik, setelah kalian berkelompok, Ibu harap kalian berdiskusi ya mengenai materi yang telah didapat untuk memperjelas pembahasan pada hari ini. Nah, Ibu akan beri waktu kepada kalian 15 menit ya. Cukup 15 menit. Oh ya, ditambah. Ibu tambah 5 menit ya. Menjadi 20 menit. Nah, bisa dimulai diskusinya sekarang ya. Baik. Sudah 20 menit sudah kita lewati. Nah, waktunya sudah habis ya. Ibu minta untuk setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, presentasi dilakukan di situ saja ya, tetapi berdiri.
Eh, untuk presentasi bisa dimulai dari kelompok pertama. Baik, bisa dimulai presentasinya. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Berikan apresiasinya kepada mereka. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menyampaikan materi yang telah didiskusikan tadi. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 3. Mari kelompok 3 bisa berdiri dan mempresentasikan kepada teman-temannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang bertanya yang kurang jelas begitu? Oh, alhamdulillah sudah jelas semua ya. Bisa dilanjutkan ya untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Ayo bisa didengarkan semuanya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Terima kasih kepada kelompok 4. Ada yang bertanya enggak? Ayo, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang enggak jelas yang mana bisa ditanyakan kepada kelompoknya. Oh, enggak ada. Oh ya udah. Kalau enggak ada, baik, terima kasih banyak kepada semuanya yang telah berpresentasi. Sudah semuanya ya ini yang berpresentasi. Alhamdulillah. Ibu ingin bertanya nih sekarang. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ayo siapa? Nah, bagus sekali Mbak Amalia. Jadi, iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, untuk perbedaan Nabi dan Rasul udah jelas ya kalian ya. Jadi kalau Nabi itu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan Rasul itu manusia pilihan Allah yang diangkat untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, sedangkan sifat-sifat yang dimiliki Rasul itu ada sifat wajib. Tadi apa aja? Ada asidik, amanah, al-tablik, ada al-fatonah, dan juga sifat mustahil, yaitu al-kizib, al-khiyanah, al-hikmah, dan al-baladah. Nah, sudah jelas ya semuanya. Hari ini kita mengenai apa tadi? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, terima kasih semuanya. Dan untuk tugas di rumah ya, Ibu minta mengerjakan buku paket latihan ya, halaman 120 sampai 121. Bisa dibuka dulu. Nah, itu dikerjakan di buku tugas. Nah, Ibu harap pertemuan minggu depan sudah mengerjakan semuanya dan sudah dikumpulkan. Seperti itu ya. Sudah jelas tugasnya apa? Alhamdulillah kalau sudah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Insya Allah bertemu kembali pada minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, seperti itu ya. Kalian jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk belajar. Ibu akhiri. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya atau kurang jelas dari pemberian materi atau pemberian tugas ini?
Alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Ibu akhiri ya, syukran bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.